Jadi di saat sudah ada schooling ikan seperti ini, semuanya harus gerak cepat. Maluku Utara bukan hanya terkenal kaya akan rempah-rempahnya, tapi juga potensi laut yang hasilnya sangat melimpah. Ini nyangkut itu, Om. Oh ini dia. Itu ikan julun apa sako? Wow, ini hasilnya macem-macem banget loh. Ada ikan, ada rajungan, ada cumi, ada sotong. Pulau Matiara dan Tidore, lanskap indah di timur Zamrud Khatulistiwa, gugusan pulau dan gunung yang menyimpan sejuta pesona kekayaan alam. Maluku Utara bukan hanya terkenal kaya akan rempah-rempahnya, tapi juga potensi laut yang hasilnya sangat melimpah. Nah, hari ini saya mau mengikuti salah satu kelompok nelayan dari Tidore untuk menangkap ikan julung-julung. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita udah sampai di spotnya. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan yaitu kalau misalnya kita mau cari ikan di sini ada tekniknya namanya teknik batih. Itu pakai ini daun kelapa kering, harus ditabur dulu di laut seperti ini supaya ikannya bermain dan nantinya akan kita jaring. Ikan julung-julung bermain di permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Namun saat sore, mereka lebih aktif di permukaan laut. Itu ciri-ciri adanya ikan, jadi dia agak-agak seperti arus tapi bukan arus laut. Tuh, situ. Memang jam-jam segini tuh adalah jam-jam yang pas untuk kita mencari ikan karena pada sore hari ikan bermain dan juga berkumpul. Ini yang kita cari sebenarnya dia schooling sih, ikan yang berkumpul bersama-sama, bermain-main. Kita samperin. Ini proses untuk menjaringnya cepat sekali karena kalau misalnya terlalu lama nanti ikannya keburu kabur. Dan yang uniknya lagi ada yang berenang tuh di sana, ada adik kecil sama satu lagi ada 2 orang yang berenang untuk menggiring ikan masuk ke dalam jaring. Jadi sambil ditakut-takutin dari belakang. Nah ini jaringnya sudah mulai ditebar. Oh nyangkut. Berat juga. Ini berapa? Panjangnya berapa ini Om? Dalam. Om, jaringnya. Jaringnya nyangkut itu Om. Ini untuk tarik jaringnya lumayan butuh tenaga karena panjang jaringnya pun ini sekitar 100 meter lebih dan lebarnya 10 meter. Jadi lumayan panjang dan agak sedikit membutuhkan waktu. Ini katanya sih udah mulai kelihatan ikannya, tapi saya belum bisa lihat. Mana? Belum ada, belum kelihatan. Oh ini dia. Itu ikan julun apa sako? Oh sako. Ini dia hasil tangkapan pertama. Sebenarnya bukan ini yang mau kita cari, ini adalah ikan sako, tapi hampir mirip. Hanya bedanya kalau ikan yang mau kita cari ikan julung, ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan ini. Tapi kalau dari tekstur mulutnya, ini yang depan, hampir sama seperti ini nih. Dia agak panjang untuk bibirnya. Biasanya nanti yang kedua kita dapat ikan julung-julung. Ikan sako hidup pada habitat yang sama dengan julung-julung. Namun ukurannya yang lebih besar membuatnya lebih mudah tertangkap. Ya yang namanya perburuan, apalagi perburuan hasil laut seperti sekarang, kadang hasilnya memuaskan, kadang juga tidak.
Ya mungkin hari ini kita kurang beruntung karena cuacanya juga yang kurang bagus, sudah mulai gerimis dan semakin sore gelombang air laut semakin pasang, semakin tinggi, jadi agak sulit untuk kita mendapatkan ikan. Tapi nggak apa-apa, saya udah mendapatkan ikan sako yang akan kita masak rame-rame di kampung untuk menjadi ikan masak kering. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Ikan segar dan bumbu rempah menjadi komposisi utama hidangan ini. Kayu manis, cengkeh, cabai, bawang, sereh, serta merica ditumbuk halus agar cepat meresap pada ikan. Perpaduan rempah ini juga menghilangkan bau amis pada ikan. Ini bumbunya lagi diracik supaya nanti kita bikin ikan masak keringnya. Nih ikan sakonya juga udah dipotong supaya lebih sakilau. Bener, sakilau. Sakilau kalau bahasa di sini tuh sakilau enak banget. Sambil menunggu ikan masak keringnya mateng, ini sebenarnya ada hidangan pendamping lagi. Kalau di sini namanya rica igo. Bahan-bahannya yang dipakai kelapa dan juga di sini yang bikin menarik adalah ditambahin lagi sama ikan asap. Yang kita pakai ini ikan kira. Ikan kira. Rica igo adalah sebutan lokal untuk sambal kelapa. Selain cabai dan bawang sebagai bahan dasar, rica igo juga memakai ikan kering sebagai penyedap rasa. Rasa ikan masak keringnya ini pedas, gurih, agak manis sedikit karena ikannya agak manis ya Bu ya. Dan kalau ditambah sama sambal apa tadi? Rica igo, sambal rica igo. Pedas. Makin enak. Ikan masak kering menjadi salah satu makanan favorit di Tidore karena cara masak sederhana dan rasanya yang nikmat. Orang Indonesia tuh memang luar biasa ya, dari makanan yang kelihatannya cukup sederhana bisa diolah menjadi makanan yang istimewa sekali dan rasanya pun enak. Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Makan lagi, Bu.